Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku akan menceritakan ke kalian mengenai kisah hantu yang bisa bikin bulu kuduk kalian merinding. Mungkin buat kalian yang lahir di era 90-an, pasti kalian pernah mendengar cerita yang satu ini. Jadi gini guys, waktu aku masih SMA, aku sering banget mendengar berita tentang adanya taksi yang membawa penumpang hantu atau penumpang yang diganggu oleh hantu, intinya yang kayak gitu deh, hantu di dalam taksi. Jadi hari ini juga aku akan menceritakan kisah mengenai taksi berhantu ini. Kalau kalian penasaran, langsung aja kita tonton intronya. Pada tahun 2007, tepatnya tanggal 27 Februari, warga Karet Pasar Baru itu dikejutkan dengan adanya taksi yang ada di dalam gang rumah mereka. Dan kalau kalian bisa lihat di gambar ini, gangnya itu sempit banget ya, lebarnya itu cuma 2 meter, dan kalian bisa lihat lah di kanan kirinya itu ada selokannya. Kenapa taksi itu masuk ke dalam gang itu? Karena nggak mungkin banget kalau kalian mau masuk ke dalam gang itu kan. Kalau kalian lihat lagi foto ini, kalian bisa lihat bahwa taksinya itu stuck, dia tuh nggak bisa maju. Kalaupun mundur juga pasti takut banget buat jatuh ke kanan kirinya, karena kan ada selokan kan guys. Nah, hari ini aku akan menceritakan mengenai si supir taksi ini. Kenapa bisa supir taksi ini bisa berada di gang seperti itu. Dan tentu aja cerita kali ini pasti ada hubungannya dengan yang hantu-hantuan. Jadi guys, setelah warga itu melihat ada taksi di dalam gang rumah mereka, tentu aja warga itu menghampiri taksi tersebut kan. Dan di dalam taksinya mereka itu melihat supir taksi tersebut lagi tidur gitu loh. Jadi mereka pasti ketok-ketok jendela gitu kan, berusaha buat ngebangunin si sopir taksi ini ya, dan sopirnya itu bangun. Setelah bangun, warga pasti tanya dong, "Pak, kok Bapak bisa sampai sini sih? Kenapa bisa digang kayak gini?" Gitu kan. Nah, setelah ditanya warga, baru si supir taksi itu celingak-celinguk, "Loh, iya, kenapa saya bisa ada di sini ya? Kayaknya kemarin saya nggak nganter ke sini deh." Akhirnya si bapak itu mulai mengingat-ingat dan menceritakan ke warga apa yang dia alami saat pagi hari itu. Oke guys, jadi si supir taksinya ini kan lagi bawa taksi gitu ya. Karena sudah malam, jadi dia keliling-keliling tapi nggak ada penumpang. Akhirnya dia sampai di Jalan Manggarai. Akhirnya dia sampai di suatu bar, anggap aja bar, yaitu Bar X. Pak supir ini ngelihat di sana ada 3 wanita cantik yang nyetopin taksi dia, kayak, "Bang, sini bang, stop bang." Akhirnya si supir ini kan minggir kan. Setelah minggir, penumpangnya buka pintu ya, seperti supir taksi biasanya dia pasti akan bilang, "Selamat pagi non, mau kemana?" Tapi 3 wanita ini diam-diam aja, jadi supirnya itu lurus aja, maksudnya bawa mobilnya jalan lurus gitu. Setelah dia jalan lurus, di depannya itu ada sebuah terowongan. Dan si bapak ini nanya ke penumpang tersebut kan, "Ini kita mau kemana ya?" Tapi si penumpangnya ini bilang, "Lurus aja," gitu kan. Akhirnya ya udah, karena disuruh lurus, terus akhirnya si supir taksinya ya ikut-ikut aja dong. Akhirnya dia bawa mobilnya itu lurus terus. Nah, setelah lurus, si penumpang ini akhirnya ngomong juga ke supir taksinya, "Pak, nanti putar balik ya." Oke, jadi sebelum mobil itu putar balik, dia ngeliat kan, "Oh, kita lagi di seberangnya TPU Karet Bifak." Oke deh, kalau gitu dia putar balik ke arah sejajar sama si TPU Karet Bifak ini. Setelah dia putar balik, si penumpangnya bilang, "Pak, nanti di depan ada truk, kita belok kiri ya." "Oh iya, oke non." Yes, abis dia lurus ada truk, dia belok kiri. Setelah itu si penumpangnya bilang lagi, "Pak, nanti abis udah belok kiri lagi ya." Oke, jadi abis dia belok kiri, dia belok kiri lagi. Tapi dalam perjalanan itu, saat itu kan lagi hujan ya, hujan rintik-rintik gitu. Jadi dalam perjalanannya ini si supirnya ini udah merasakan menggigil gitu, tapi dia berpikirnya,
oh mungkin karena lagi hujan, AC-nya juga dingin banget, jadi aku tuh kedinginan gitu loh, menggigil. Jadi dia masih positive thinking aja. Nah setelah dia belok kiri, gak lama salah satu penumpangnya bilang, "Pak, stop di sini ya, saya turun dulu, tunggu sebentar, nanti saya balik lagi," gitu. Kayak oh oke, karena banyak juga kan penumpang kayak gitu. Coba kalian ngaku, kalian kalau naik taksi gitu juga nggak? Sampai rumah kalian turun dulu minta duit baru bayar taksinya. Kalau aku sih kayak gitu. Jadi itu bisa dipahami lah sama supirnya, oh mungkin dia mau ambil uang dulu kali di rumah. Lagi pula yang turun cuma satu orang, dua temennya kan masih di belakang gitu kan, masih nungguin temen yang satu ini. Tapi guys, kalian tahu gak sih ada keanehan di sini? Jadi penumpangnya itu turun dari taksi tersebut dan dia hanya jalan kayak 2-3 langkah di depan mobilnya dan abis itu menghilang. Tapi si bapak supirnya ini mikir kayak oh rumahnya itu deket sini, jadi pas dia turun gak lama sampai gitu. Padahal guys, ini tuh penumpangnya tuh literally menghilang di depan mobil dan tiba-tiba hilang. Oh my god, aku merinding. Oke, jadi setelah si pas supirnya ini nunggu kan, oh lama juga ya nih orang ya, karena dia merasa oh gue kayaknya udah nunggu kelamaan. Akhirnya dia memastikan dong di belakang itu masih ada temennya nggak, maksudnya kedua orang temennya yang ada di taksi, dia memastikan gitu. Dia lihat lewat kaca spion kan, kayak lihat gitu, oh masih ada, tapi kok aneh gitu ya, mereka berduaan tapi mereka tuh kayak diem-dieman gitu, nggak saling ngomong, padahal kan mereka temen kan. Jadi si sopirnya ini merasa ada yang aneh. Lalu setelah dia lihat ke kaca spion gitu, dia ngerasa aneh, akhirnya dia nengok. Setelah nengok, supir itu pingsan. Nah warga di sana nanya dong, loh Pak, kenapa abis nengok pingsan? Terus kata si bapak ini gini, ya pingsan lah, pas saya nengok itu mukanya beda banget sama muka yang saya jemput. Pas dia naik tuh mukanya cantik banget, tapi pas saya nengok ke belakang mukanya itu nggak karuan, kayak bener-bener yang hancur gitu loh. Jadi dia saking shocknya, dua penumpangnya mukanya hancur, dia langsung pingsan. Warga di sana juga ada yang nanya, Pak, ini penumpang Bapak tuh jalannya ke arah mana sih? Saya mau tahu, kali aja saya tahu itu siapa, rumahnya siapa. Terus bapaknya itu nunjuk ke depan, dan kalian tahu di depan itu apa? Di depan itu adalah kompleks dari tempat pemakaman itu. Terus ada lagi nih yang tanya, Pak, ini kan jalanannya kecil ya, kok mau sih nganter ke sini sih? Jalanan kayak begini kan susah, kenapa mau gitu loh nganterin sampai di sini? Dan kata supirnya kayak gini, iya saya juga bingung kenapa saya ada di sini, karena kemarin tuh pas saya bawa mobil ya, di sini saya ngeliatnya tuh jalanannya jalanan besar, bukan jalan yang sempit, bukan jalan gang kayak gini. Saya juga lihat kanan kirinya itu rumah gedongan, maksudnya rumah gedongan tuh rumah yang gede banget, bukan kayak cuma perumahan warga gitu. Jadi si supirnya juga bingung, jadi dia bangun dan dia bingung, loh iya ya kenapa gue di sini? Oke guys, jadi gimana cerita hari ini? Kalian merasa ngeri gak sih? Aku aja risetnya itu ngeri banget, karena aku baca sendiri berita ini waktu zaman aku sekolah gitu. Aku lihat gitu beritanya di televisi gitu, dan aku kepikiran tentang berita itu. Jadi aku searching, aku baca, dan aku hari ini menceritakan kronologisnya ke kalian. Oke guys, jadi sekian cerita taksi berhantu part 1. Besok aku akan menceritakan mengenai taksi berhantu juga, tapi beda pasti ceritanya dari yang hari ini. Kalau kalian suka sama cerita hantu seperti ini, kalian bisa like video ini. Jangan lupa subscribe dan komen di bawah kalian itu mau aku cerita tentang apa. Thank you so much for watching, and I'll see you on my next video. Bye bye.